Perkenalkan, nama saya dan Igu, NIM saya 1202109. Pada hari ini saya akan mengerjakan dan menjelaskan soal pembuatan tentang perulangan for. Sebelum itu, saya akan menunjukkan terlebih dahulu perintah soalnya. Buatlah sebuah program yang menggunakan perulangan for. Di akhir program, gunakan perintah perulangan untuk kembali ke awal. Jadi nanti di akhir program, kita menggunakan while disuruh dan lanjut saja, langsung saja kita buat programnya. Kita menginputnya dari user ya. Nah, kita masukkan for i sama n, i lebih dari sama 1, i mikro for ini kayak for j sama dengan 1, so 1 dari j kurang dari sama dengan i, j plus plus. Printf %d n min plus 1. Di sini saya akan menjelaskan apa kok bisa kayak gini. Linknya bagaimana caranya saya akan menjelaskan. Jadi ketika user masuk n-nya ini sama dengan 5, i sama dengan 5. Nah, ketika i sama dengan 5, jadi di sini i sama dengan 5, kemudian i lebih besar sama dengan 1, yang artinya adalah 5 lebih besar sama dengan 1, itu benar kan? Nah, di perulangan for ini, ketika kondisinya benar atau kondisinya lengkap, terus berlanjut. Namun ketika perulangan salah, looping akan berhenti. Nah, kondisinya ini kan benar, 5 lebih besar sama dengan 1.
I min 5. I sama dengan 5 kan. Berarti lanjut J sama dengan 1. 1 kurang dari sama dengan 5. Itu benar kan? J plus plus. Yang tadinya 1, berarti ngubahnya jadi 1, berarti J-nya adalah 2. Jadi N-nya kan tadi sama dengan 5. J-nya sama dengan 2. J-nya sama dengan 1 dulu kan. J-nya sama dengan 1. Terus ketika ke sini J-nya 1 jadi 2. Setelah itu benar kan, kondisinya benar. Langsung ngeprint. Ngeprintnya adalah N min I plus 1. N min I plus 1. N sama I itu kan 5. 5 kurang 5. 1. 0 tambah 1 berarti 1. Gitu. Jadi nanti lihat hasil akhirnya aja ketika di run. Nanti akan outputnya adalah nanti keluar angka 1. Satunya ini sebanyak berapa? Sebanyak loopingan yang ini nanti sampai kondisi salah itu, sampai kondisi benarnya itu sampai berapa gitu. Jadi N sama dengan 5, I sama dengan 5, J sama dengan 1. Benar kan? Setelah itu diulang lagi ke sini. Diulang lagi ke J sini. J sama dengan 2. 2 masih benar kan? Kurang dari sama dengan 5. Ini benar. Tapi ini tetap angka 1. Kenapa? Nah, I sama N-nya itu nggak berubah. J-nya ketika diganti 2, I sama N-nya itu nggak berubah gitu. Karena yang masih looping adalah yang for yang ini. Yang for ini, for J sama dengan 1. J sama dengan 2. Ini tetap 1 hasilnya. Terus ulang lagi, looping lagi ke sini. J sama dengan 3. J sama dengan 3. Terus kemudian di printf sini, di sini ya tetap 1 gitu. Nanti akan kelihatan hasilnya ketika kita sudah ketika program ini selesai, lalu saya run. Nanti kelihatan outputnya yang keluar apa, angka berapa saja. Ini tetap 1. Ketika J-nya 3, sampai akhirnya J-nya itu 5. Sampai akhirnya J-nya itu mentok ke 5. Kok bisa? Kenapa kok nggak 6? Kenapa nggak 7? Karena lihat kondisi ininya lagi. Kondisi J-nya ini. Ketika J-nya 5, apakah ketika J-nya 6, apakah kondisinya benar? Dia posisinya kurang dari sama dengan 5. Berarti salah kan? Berarti berhentinya J-nya, looping J ini berhenti ke sampai batas 5. Jadi nanti ini ngeprintnya ini, outputnya nanti keluar 1, angka 1 sebanyak 5. Karena loopingnya ini, mereka loopingnya ini sebanyak kali gitu. Nggak bisa lebih dari 6, lebih dari 7. Karena kalau sudah ke 6, ke angka 6, ke angka 7 itu sudah kondisinya sudah salah. Berarti waktunya berhenti. Sampai situ berarti kondisi yang sampai 5. Tuh. Setelah I-nya 5, karena sudah berhenti kan kondisi J-nya ini sampai ke 5 sini. Nah, langsung kembali ke for yang I sama dengan N ini. Nah, karena I-nya ini berkurang, berarti yang tadinya awalnya 5 dikurang 1, ini jadi 4. Jadi N-nya sama dengan 4. N-nya juga sama dengan 4. Ya, jadi J-nya ini nanti loopingnya sebatas 4. Kok bisa? Ya, lihat lagi kondisinya di sini. Ketika J-nya lebih dari 5, kondisinya itu sudah salah. 5 kurang dari sama dengan 4.
sudah salah kan? Jadi loopingnya berhenti gitu. Loopingnya berhenti sampai di batas 4. Ketika J-nya sudah berhenti sampai 4, ngeprint kan ini, ngeprint n-1 plus 1. Nah, n-nya tetap 5, karena user kan memasukkan angka 5. Main, i-nya kan 4, n-nya tetap 5. I-nya kan 4, 5 kurang 4, 1. 1 tambah 1, 2. Nah, nanti yang kedua, output yang kedua, itu adalah angka 2. Nah, 2-nya ngeprintnya sebanyak 4 kali, karena loopnya sebanyak 4 kali. Begitu seterusnya sampai batas N. Sampai batas N yaitu user memasukkan N sama dengan 5, berarti sampai batas 5. Itu pun terus berlanjut sampai batas N pokoknya. I sama dengan 1. Jadi di soalnya disuruh gunakan ulangan untuk kembali ketika awal. Jadi pakai while ini. Kembali ketika awal. Scan F. Satu. Kenapa kudu awal? Karena akan kembali di awal ke sini. Kan awal di sini. Nah, masukkan angka 5. Nanti seperti ini.
Maksudnya tadi di soal kan ketik 1, dia akan kembali awal, masukkan angka. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Dia akan ngeprint angka 1 sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 kali. Kenapa ngeprint angka 1 terus? Karena ini tadi, kondisi di sini tadi. N sama I-nya tidak berubah, tetap 5. Ini bisa berubah karena kondisi N-nya, karena kondisi I-nya berubah. Bukan N-nya yang berubah, karena kondisi I-nya yang berubah. Nah, I-nya kan berkurang. Nah, I-nya kan berkurang. Nah, yang awal. Nah, dia ngeprint sebanyak I, I-nya 4, yang sebanyak 2 kali. Nah, ini kenapa bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5? Ya, karena dari sini tadi, dari printf persen dn min I plus 1 ini, ketika I-nya 4, ketika I-nya 3, berarti itu kan sudah berubah angka tuh hasilnya. Hasilnya adalah I. Nah, yang kedua ini untuk segitiga yang bawah, dia terus bertambah, tidak berkurang gitu. Dia terus bertambah. Jadi kebalikannya. Di atas ini nambah gitu. Terus kembali ketik 1 ini. Jadi kita masukkan 4 pun 4-nya sama. Tapi dia cuma batasnya 4. Jauh. N-nya pokoknya lebih N. Sekian dari saya. Terima kasih.